Oke, halo soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel. Dan pada kesempatan siang hari yang cerah ini, saya ditemani oleh salah satu mahasiswa saya dari program studi S1 Bisnis Digital FEUNJ. Iya. Nah, sudah ada siapa di sini? Oke, perkenalkan saya Rio Norte Siombing, biasa dipanggil Oke, Rio. Rio. Saya merupakan mahasiswa bisnis digital semester 3 sekarang. Semester 3, Ya, berarti angkatan 2022. 2022. Ya, Oke, betul. Rio ya, Rio Iya, ya. Bu, benar. Apa kabar Rio? Oke, saya baik, Bu. Kalau Ibu Ika gimana? Saya alhamdulillah juga sehat Rio. Oke, Nah, alhamdulillah. terima kasih nih sudah mau menemani saya ngobrol Oke. di Med Channel di siang hari ini. Nah Rio, kita akan bahas perilaku konsumen ya. Iya, betul. Khususnya perilaku konsumen di hypermart. Hypermart. Betul ya? Betul, betul. Nah seperti yang kita tahu nih Rio, hypermart ini dulunya diawali dengan toko kecil yang bernama Mickey Mouse. Nah Benar, ini benar. menarik ya. Iya, menarik. Namanya Mickey Mouse yang didirikan oleh Hari Darmawan. Tempatnya itu di gedung 2 lantai seluas sekitar 150 meter persegi di Pasar Baru, Jakarta pada tahun 1958. Gitu ya Rio ya? Betul, Bu. Karena seperti yang kita tahu nih, hypermart ini kan merupakan salah satu tempat belanja yang sangat besar, cukup terkenal dan barang-barangnya itu terkenal lengkap, Bu, kalau di hypermart itu. Karena ada selain produk kebutuhan rumah tangga, ada produk segar juga, bahkan ada produk elektronik di hypermart ini. Dan kalau dibandingin nih sama supermarket yang ada yang bermunculan pada zaman sekarang kan ada banyak ya. Dibandingin sama hypermart ini, ternyata hypermart ini masih menang nih dari segi kelengkapan barangnya tadi. Oke, dia yang paling lengkap ya? Bener, yang paling lengkap. Itu sih yang menjadi keunggulan dari hypermart ini. Selain itu barangnya juga beberapa ada yang terjangkau dan ini walaupun dia berdiri sejak 2004, di mana ini udah lama gitu ya. Dia nggak kalah nih sama pesaing-pesaing barunya, gitu sih yang keren dari Oke. hypermart. Kemudian kita masuk ke perilaku konsumennya ya Rio Iya, ya. oke. Nah dari hasil observasi kan Rio katanya melakukan observasi Benar. ya, wawancara juga ya mungkin ya. Iya. Bersama dengan teman-teman satu tim kalian melakukan observasi terhadap perilaku konsumennya hypermart gitu ya. Betul. Nah kira-kira apa yang Rio peroleh dari hasil observasi yang sudah dilakukan? Boleh nggak diceritain ke para soulmate? Setelah saya bersama tim-tim saya ini buat observasi gitu, kami mendapati bahwa sekitar 75% responden itu puas ini sama pelayanan dari si hypermart ini. Mereka ketika belanja, mereka merasa puas dan tujuan mereka ke hypermart itu juga ternyata beragam, Bu. Selain dari belanja kebutuhan sehari-hari, ternyata ada juga yang cuma sekedar beli makanan sama minuman. Atau ada juga yang kayak lagi bosen nih, pergi ke hypermart buat cari-cari diskon doang, buat jalan-jalan nih, apakah ada diskon, kalau ada diskon beli, kalau nggak ada ya itu pilihan mereka atau beli atau enggak ya. Kemudian ada juga yang beli kebutuhan barang-barang rumah tangga. Berarti kan ini jatuhnya ke wanita ya, ibu-ibu gitu. Di sini terlihat sih bahwa hypermart ini punya variasi barang yang ada di hypermart ini, jadi kayak memenuhi beberapa tujuan konsumen gitu. Enggak cuma kayak ibu-ibu kebutuhan sehari-hari, enggak. Ternyata ada buat kayak anak muda tadi buat makanan atau cari-cari diskon juga. Itu. Oke, saya mau meng-highlight tadi yang Rio sampaikan kebanyakan membeli kebutuhan sehari-hari gitu ya. Betul. Jadi memang kalau misalnya bisa saya tebak nih dari observasinya Rio dan teman-teman, berarti kebanyakan yang berbelanja di hypermart ini wanita ya Betul, Rio ya? wanita, Betul ya? betul, betul. Oke. Ntar kita bahas di bawah. Oke, apalagi yang bisa dijelaskan terkait dengan ditemukannya responden wanita nih yang mayoritas paling banyak berbelanja di paling banyak. hypermart? Nah, menurut data sih kita dapetin bahwa lebih dari 55% pelanggannya adalah wanita. Oke, Kenapa berarti bener wanita? ya? Iya, betul, betul. Kenapa wanita? Karena barang-barang yang ada di situ adalah barang-barang kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sehari-hari yang mana itu biasa dipenuhi oleh oleh wanita atau ibu rumah tangga Ibu itu rumah sendiri, tangga, oke. betul. Dari sini sih kita bisa pahami bahwa hypermart ini mengsegmentation dari segi demografis dalam aspek gender, yaitu wanita itu sendiri. Tapi saya pengen nanya, Bu, kalau dari pandangan Ibu, laki-laki masuk nggak buat segmentation gender di hypermart ini? Oke, kalau menurut saya sih masuk aja ya, karena kan hypermart itu kan dikenal sebagai supermarket yang dia menawarkan berbagai pilihan produk kan. Betul. Dia nggak cuma menawarkan produk-produk kebutuhan rumah tangga yang memang dibutuhkan sama wanita dan ibu-ibu, tapi juga
produk-produk lainnya seperti misalnya elektronik ya kan. Iya betul. Elektronik, kemudian apa peralatan olahraga. Itu Saya juga juga pernah lihat ya. itu dibutuhin juga kan sama Iya, bapak-bapak, dan anak-anak. berarti kan segmentasi laki-laki itu juga pasti butuh ya, Masuk ya betul. masuk dan Iya, bisa berbelanja di hypermart. Jadi nggak cuma sekedar wanita aja yang betul. bisa belanja di hypermart, tapi ternyata laki-laki pun juga bisa Bisa, gitu ya, betul. karena pilihan produk yang beragam yang juga dibutuhkan sama Iya. laki-laki, gitu ya. Apalagi nih Rio yang menurut Rio menjadi daya tarik hypermart Iya, sehingga akhirnya wanita, laki-laki dengan berbagai segmen usia juga ya saya betul, rasa ya betul. menjadi penggemarnya hypermart. Kira-kira apalagi Iya, daya tariknya? sebenarnya ada beberapa keunggulan lain sih dari hypermart ini. Selain tadi yang Mhm, paling kita highlight adalah barangnya yang lengkap. mhm. Ini yang menjadi tolak ukur paling penting lah buat konsumen, buat nyari barang gitu kan lengkap ya. Ini sebenarnya selaras sih sama space toko yang luas juga. Jadi mereka Oke. bisa naruh barangnya juga banyak gitu kan. Nah, sebenarnya ada beberapa barang yang menurut konsumen ini cukup pricey. Tapi menurut saya Oh. pricey-nya barang ini selaras sih sama atau sebanding sama kualitasnya. Itu Mhm, udah mhm. menjadi hukum alam lah. Iya, iya, iya. Dari sini saya paham bahwa hypermart ini pengen buat berbeda sama supermarket yang lain. Kalau mungkin supermarket lain tuh barangnya murah-murah, tapi apakah kualitasnya bagus belum tentu. Sejalan atau enggak Iya gitu ya? betul, mungkin hypermart ini mau berbeda nih sama yang Mhm, lain, mereka pengen, nggak apa-apa harganya pricey sedikit tapi mhm. barangnya berkualitas. Iya. Tapi di samping itu hypermart tetap berusaha kok bikin diskon gitu, diskon Mhm. khusus yang bikin konsumen itu tertarik buat beli gitu. Oke. Sebenarnya ada Mhm, keunggulan lain kayak staff-nya yang informatif, mhm. terus kayak ketersediaan keranjang troli, terus kualitas barang udah pasti bagus karena harganya pricey tadi kan, terus kenyamanan toko dan yang paling penting, saya sih banyak ketemu dari Mhm. survei ini yang paling di-highlight adalah lokasi tokonya yang deket sama konsumen. Jadi Oke. kayak, konsumen ini mau keluar dari rumah mau beli sesuatu, yang paling deket mana? Hypermart gitu. Ini yang paling penting juga selain barangnya lengkap tadi. Oke. Nah, dari sini bisa disimpulin bahwa hypermart berhasil, Mhm. memenuhi customer value gitu, Bu. Di mana customer value ini adalah segala hal yang dikorbankan kayak moneter, waktu, usaha, psikologis, ini sebanding sama Mhm. apa yang mereka dapatkan di hypermart gitu. Oke, berarti ternyata banyak sekali ya Banyak, faktor-faktor yang bener, membuat seorang pelanggan tuh akhirnya tertarik untuk belanja di betul. hypermart dibandingkan dengan supermarket lain Bener, gitu ya. bener. Tadi mulai kalau saya boleh sebutkan nih tadi yang dari sampaikan oleh Rio, mulai dari space tokonya yang luas, Iya, betul. kemudian produknya bervariasi, kemudian apalagi tadi staffnya Staff-nya, oke, iya, pelayanannya trolinya, oke, trolinya oke, kemudian ada diskon diskon juga. itu yang paling penting juga. Kemudian walaupun ada beberapa produk yang Pricey, relatif mahal, betul. pricey tapi sebanding dengan kualitas yang Kualitas, iya, diberikan. Jadi ternyata banyak sekali poinnya ya, yang akhirnya betul. membuat pelanggan tuh jadi senang untuk berbelanja di hypermart. Kemudian saya rasa dari hal-hal tersebut gitu ya, dari berbagai kenyamanan berbelanja tadi yang diberikan oleh hypermart sehingga tidak heran hypermart ini berhasil membangun kepercayaannya konsumen gitu ya. Dan sekaligus juga menciptakan yang namanya loyalty ya Rio ya, Pasti, customer loyalty. Jadi, dan kita tahu kalau misalnya konsumen sudah loyal sama satu merek biasanya dia balik akan lagi, balik lagi, akan betul, melakukan yang namanya repurchase ya, bener, melakukan pembelian pembelian ulang, betul. kembali. Oke, nah ternyata ada nih Bu, keunikan lain dari hypermart ini. Selain Mhm, tadi udah kita sebutin keunggulan-keunggulan hypermart, ternyata dari observasi kami nemuin bahwa sebelum ke hypermart, ternyata ya. konsumen ini banyak, meng-compare dengan, supermarket lain. Kayak kan ada itu yang kayak Superindo, Giant, atau Carrefour kan ada dibandingin. Nah, ternyata dari evaluasi mereka, mereka tetap milih hypermart. Ternyata Oke. alasan yang paling kuatnya adalah 2, yang pertama barangnya lengkap dan juga promonya banyak sih katanya, gitu. Oke. Jadi sudah melakukan komparasi dulu ya Betul, dengan betul. supermarket yang lain sampai akhirnya, memutuskan untuk tetap berbelanja di Iya, hypermart ya. Kemudian mayoritas responden atau konsumen gitu ya biasanya juga melakukan pembelian yang sifatnya terencana ya betul. Rio. Jadi mereka akan menyiapkan daftar belanja terlebih dahulu. Meskipun gitu ya kalau udah ngelihat diskon Iya, nanti ujung-ujungnya akan ada pembelian beli yang sifatnya impulsif gitu ya. impulsif, ya Tidak betul. direncanakan. Tapi sebelumnya mereka biasanya akan buat tuh list daftar belanja Iya. ya.
Terkait pembelian impulsif sebenarnya ini sejalan sih sama yang saya sebutin tadi bahwa ada konsumen, tipe-tipe konsumen yang datang tuh cuma lihat-lihat diskon doang. Nanti Oke. belinya ya setelah ada diskon atau enggak gitu. Oh, Itu sih yang iya buat iya iya. mungkin mereka belinya secara impulsif. Oke. Oke. Nah, Bu Ika, Ya? bisa disimpulkan dari pembahasan podcast kita ini kalau Mhm, kita rangkum nih ya, mhm, dari kita tadi bahas sejarah perkembangan hypermart, lalu, kepuasan konsumen ketika belanja di hypermart, mhm. terus kita juga bahas segmentasi gender yang tadi wanita, bahwa Iya. pembelian di hypermart ini ternyata lebih banyak wanita gitu, Mmm, karena barang-barangnya mhm. relate dengan kebutuhan rumah tangga. Kemudian yang terakhir kita tadi telah bahas bagaimana si hypermart ini menarik kembali si pelanggan biar belinya itu, berulang gitu, beli kembali gitu. Iya iya, oke. Menarik sekali ya, ternyata Betul perilaku berbelanjanya konsumen di hypermart menjadi sesuatu yang menarik untuk betul diobservasi ya, Rio. betul, Bu. Oke Soulmate, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung podcast gitu ya. Terima kasih Rio Iya, sudah sama-sama, menemani Bu. saya ngobrol di Med Channel kali ini. Semoga bisa memberikan insight yang berbeda untuk para soulmate di sana terkait dengan perilaku konsumen di hypermart. Sampai jumpa di video-video marketing berikutnya. Good day Good mates. day, Oke, mates. sampai jumpa.